Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Iskandar SPD dari CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah yang bernama Paso Asri SPD, Kepala SD 150 saya, Kecamatan Montotiro, Kabupaten Bulukumba, terkait dengan penyelesaian kasus-kasus dilema etikat dan rujukan moral. Selamat pagi Pak Baswasri. Selamat pagi Pak. Jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Pak karena cukup mengganggu kesibukan Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Boleh Pak ya? Boleh Pak, boleh. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Apakah ini termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral? Jadi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya hadir di sekolah kami, mewawancarai kami sebagai tugas dari Bapak dari Pendidikan Guru Penggerak. Baik dalam menangani kasus terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, tentunya selaku kepala sekolah tidak terlepas dari 4 paradigma, 9 langkah pengujian keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan dalam menangani setiap kasus yang terjadi di satuan pendidikan. Terkait dengan dilema etika, tentunya kita tahu bersama bahwa dilema etika itu adalah suatu kasus benar lawan benar, sehingga hal inilah memang yang terkadang membuat kita bingung dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika ini terjadi, tentunya kita mengidentifikasi dulu apakah dilema etika ini hanya menyangkut persoalan sosial atau etik dan tidak bersangkut paut dengan persoalan kriminal. Sehingga jika ini terjadi, maka kita ini dapat selesaikan bersama di lingkungan sekolah. Satu contoh kasus yang kami angkat, bahwa ketika awal menjabat di sekolah itu di akhir semester ada murid kelas 5 yang seminggu menjelang pelaksanaan PAS penilaian akhir semester itu dia berangkat ke Malaysia dan tiba-tiba berangkat mengikuti orang tuanya. Sehingga anak itu tidak dapat mengikuti ujian. Sebulan kemudian setelah pendidikan kelas itu anak-anak kembali ke sekolah dan diantar oleh neneknya. Selaku pihak sekolah tentunya kami tidak tinggal diam dengan ini. Artinya kita pihak sekolah selalu peduli dengan apa yang terjadi pada anak didik kita, sehingga kami memanggil wali kelas untuk mengadakan rapat bersama dengan wali kelas yang lain dan semua stakeholder yang ada di sekolah atas anak-anak yang meninggalkan sekolah ini pada saat ujian semester. Jadi di sini Pak, langkah yang kami lakukan, yang pertama adalah tentunya kami telah melakukan identifikasi, yang kedua yakni melakukan bedah kasus ini dengan meminta kepada wali kelas apakah wali kelas yang lain sepakat maka kita berikan soal semester, soal semester yang telah lalu. Mereka sepakat dan diberikanlah kepada anak-anak itu soal semester dan mengerjakannya dengan baik. Kita meminta wali kelas untuk dibuatkan rapornya sehingga dia kembali duduk di kelas 6. Seperti itu Pak. Cara untuk mengetahui apakah atau mengidentifikasi kasus ini apakah dilema etika atau rujukan moral, yaitu dengan cara menganalisis. Kalau begitu Pak, bagaimana caranya menjalankan keputusan terhadap kasus, misalnya 2 kasus yang Bapak alami yang sama-sama memiliki nilai kebajikan universal. Dilema ini Pak. Dilema. Jadi kalau misalnya ada kasus yang memiliki nilai sama-sama baik, tentunya Pak, itu
itu kita harus mengadakan pengujian, Ya. mengadakan pengujian terhadap keputusan. Ya. Pengujian ini tidak terlepas dari 3 prinsip. Yang pertama itu prinsip berbasis peduli, yang kedua prinsip berbasis aturan, dan yang ketiga prinsip berbasis pelaksanaan. Artinya pelaksanaan ini artinya sampai di mana ini kita laksanakan dan sampai di mana kita merefleksi atas keputusan-keputusan itu yang kita ambil sehingga berbasis akhir seperti itu Pak. Saya tertarik tadi dengan 3 prinsip, yaitu prinsip berbasis akhir, prinsip berbasis aturan. Kalau begitu Pak, dapatkah Bapak menjelaskan langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan untuk menyelesaikan ini Pak? Dengan 3 prinsip. Ya. Pertama Pak, ketika ada kasus yang terjadi di sekolah itu, kita tidak tinggal diam. Ya. Kita tidak tinggal diam dan melihat sejauh mana tingkat kasus itu. Apakah dia kasusnya ringan, apakah kasusnya sedang, atau kasusnya berat. Ya. Nah, kalau kasusnya ringan Pak, itu bisa kita kita bisa mengulur waktu sampai 1-2 hari melihat kondisi sekolah, kondisi rekan-rekan guru dalam pelaksanaan proses BBM-nya. Kemudian kalau misalnya sedang, kita memang langsung mengadakan rapat dengan wali kelas, setiap wali kelas bersama dengan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian kalau misalnya kasus berapat, kita libatkan memang pihak luar dari komite sekolah, kepala dusun. Artinya berkolaborasi. Ya. Kemudian dengan 3 prinsip ini, tadi saya katakan bahwa kita tidak tinggal diam. Berarti artinya berbasis peduli ini kita memang ada rasa peduli. Jangan ada kasus yang mandek di sekolah, jangan ada yang tertinggal. Kemudian yang kedua berbasis proses, artinya kita memang proses secepatnya. Dan yang ketiga yaitu berbasis akhir, artinya semua kasus ini kita harus selesaikan dengan baik tanpa ada kendala, tanpa ada fitnah dari luar lingkungan sekolah. Oleh itu kami selalu berkolaborasi atas hal ini. Lalu luar biasa apa yang dilakukan Pak Mas selaku kepala sekolah, mengambil langkah-langkah yaitu dengan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kalau begitu Pak, saya juga ingin tahu hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Dari 9 langkah pengambilan keputusan itu Pak, yang paling efektif itu artinya ketika kita membangun sebuah kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan teman-teman guru, lalu kemudian mengambil keputusan dengan metode yang mufakat ya, tidak terlepas dari nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri, yakni gotong royong dan musyawarah mufakat. Dengan musyawarah mufakat ini tentunya setiap keputusan yang kita ambil itu tidak akan berdampak besar yang dapat membuat sebuah image yang jelek terhadap sekolah kita. Dan alhamdulillah keputusan-keputusan yang kami ambil ini selalu saja kami memuji Pak, memuji keputusan dan merefleksi kembali keputusan yang telah kami buat. Dan itulah sebagai langkah yang paling konkret kami lakukan, bahwa dengan mufakat, kemudian memuji keputusan, kemudian merefleksi keputusan, itulah langkah yang paling konkret kami gunakan di sekolah kami Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi luar biasa ini Pak, bahwa hal yang efektif untuk menyelesaikan kasus yang pertama tadi musyawarah mufakat, berkolaborasi, kemudian kita uji regulasi, uji intuisi apakah sesuai dengan ada tidak peraturan yang kita kode etik juga Pak. Ya, kode etik di sekolah kita. Jadi kalau begitu Pak, tentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini tentu ada tantangan-tantangan yang biasa kita hadapi Pak. Dapatkah Bapak memberikan gambaran tantangan apa saja yang Bapak biasa hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika?
tantangan yang kami hadapi Pak, ini artinya bukan sebuah tantangan besar. Tadi saya angkat contoh kasus itu terkait siswa yang berangkat ke Malaysia yang dilema etika, artinya benar lawan benar. Ada sedikit pada murid artinya teman sekelasnya itu bahwa dalam hatinya meskipun hanya dari penyampaian temannya bahwa kalau begitu bisa kita 2 bulan tinggalkan sekolah, berangkat ke misalnya ke Makassar, ikut sama orang tua, karena kalau pulang bisa jadi anggap hadir bisa jadi kembali ikut ujian. Tapi disitulah tantangan sebenarnya yang biasa-biasa saja, dan ini terjadi karena bukan unsur kesengajaan dari murid itu sendiri, karena memang dia dipaksa oleh orang tuanya untuk ke Malaysia, dan ketika sampai di Malaysia orang tuanya ada sedikit clash dengan pasangannya sehingga dia dikembalikan Pak. Jadi artinya tantangannya itu tidak hanya di tingkat siswa saja, tapi kalau di tingkat teman-teman rekan sejauh itu tidak ada Pak. Saya kira paham semua tentang aturan dan domain dalam pendidikan. Selanjutnya saya juga ingin menggali dari Bapak terkait penyelesaian kasus ini. Apakah Bapak memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Artinya sampai hari ini kalau di sekolah kami belum ada, itu belum. Tetapi ketika ada kasus yang terjadi Pak, itu kami langsung melaksanakan selesaikan secepatnya dengan melihat tingkat kasus itu Pak. Melihat tingkat kasus ini. Terkait penyelesaian kasus ini, apa anggap dapat mempermudah atau memperlancar penyelesaian kasus dilema etika atau pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema Pak? Jadi berbicara tentang siapa yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika, tentunya adalah guru-guru itu sendiri, guru-guru itu sendiri yang maksudnya wali kelas. Lalu kemudian tidak terlepas dari kami selalu berkoordinasi dengan ketua komite sekolah selaku perwakilan masyarakat atas hal yang terjadi di sekolah, kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Dan komite sekolah itu adalah merupakan sebuah tokoh pendidikan, tokoh masyarakat di lingkungan sekolah kami, sehingga dalam membuat sebuah keputusan, dalam membuat sebuah kebijakan terkait sebuah kasus ini, itu tidak ada satu permasalahan. Alhamdulillah semua baik-baik saja Pak. Jadi yang selama ini yang Bapak anggap katakanlah berjasa dalam membantu Bapak dalam menyelesaikan komite adalah berkolaborasi dengan ketua komite dan juga seluruh dan tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian dari semua yang Bapak sampaikan ini, yang Bapak pernah alami terkait penyelesaian kasus dilema etika ini, tentu ada sebuah pembelajaran yang kita dapatkan dari penyelesaian kasus ini, atau pengalaman dalam menyelesaikan kasus ini. Pembelajaran seperti apa yang Bapak dapatkan dalam menyelesaikan kasus ini kira-kira? Jadi pembelajaran yang kami dapatkan dari kasus yang terjadi di sekolah, bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Ketika sebuah masalah kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan kolaborasi, dengan tidak terlepas dari 9 langkah pengambilan keputusan, 4 paradigma dan 3 prinsip itu, maka kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu, saya yakin dan percaya itu dapat kita selesaikan dengan baik tanpa ada kendala, dan semua proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Begitu Pak ya. Jadi terima kasih Pak atas penjelasannya terkait penyelesaian kasus, dan kalau boleh saya menarik benang merah atau kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi terkait penyelesaian kasus ini, bahwa
ternyata Bapak kalau ingin menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu berkolaborasi dengan PKJ yang sejawat, kemudian bermusyawarah mufakat. itu paling utama. Nah, setelah menganalisis, mengidentifikasi kasus-kasus itu, Kita refleksikan kembali, kemudian sebelum mengambil keputusan berpedoman pada 4 paradigma, 9 langkah dan 3 prinsip. 3 prinsip, dan tetap juga meminta saran, masukan dan wejangan dari Bapak Komite Sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.